Selamat bertemu sahabat kanal YouTube Sahat Tobing. Saya akan mengangkat satu teks dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-13 yang akan mempedomani kita bersama di dalam menjalani hidup yang kadang kita tidak tahu bagaimana menghadapi banyak strategi-strategi orang berhadapan dengan kita. Nah, ketika teks ini diperhadapkan kepada kita dan ibu bapak saudara sudah membacanya, saya akui agak sulit untuk memahaminya. Namun saya mencoba untuk memberikan uraian sesederhana mungkin. Dan saya mulai dengan sebuah pernyataan. Apakah jika seseorang itu berusaha untuk menjadi kaya dengan cara yang tidak jujur, apakah itu diperkenankan? Karena Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dari perikop ini kan adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, kalau disebut perumpamaan, bisa saja hal ini belum pernah terjadi seperti yang dikisahkan. Namun, sifat atau praktek itu sering kita temukan di dalam organisasi, di dalam masyarakat, ketidakjujuran ketika diberikan tanggung jawab. Nah, jadi perumpamaan ini sengaja dihadirkan untuk menjadi sebuah pelajaran penting yang saya pikir sepanjang dunia ini masih berjalan, konteks masalah ketidakjujuran pada uang, harta, saya pikir itu akan masih ditemukan. Nah, kalau dikatakan apakah seseorang itu menjadi kaya itu masalah, tentu tidak. Nah, hanya saja memang proses untuk menjadi kaya itu yang perlu dicermati. Kita bukan fokus kepada apa yang saya katakan soal kekayaan, bukan. Nah, hanya dari judul ini dulu saya mau masuk melihat bahwa ketidakjujuran itu merupakan hal yang sering kita jumpai dan sepertinya sulit untuk menemukan kejujuran di tengah ketidakjujuran yang kita temukan. Nah, kalaupun tadi saya menyinggung di awal bahwa kalau menjadi kaya itu tidaklah sebuah kesalahan, tetapi proses menjadi kaya itu bisa dipertanyakan sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi kan selalu meminta laporan harta kekayaan dari pejabat-pejabat agar mengukur setelah dia nanti selesai menjalankan tugas dan jabatan, pertambahan kekayaannya itu akan dihitung apakah wajar atau tidak wajar. Nah, negara ini sudah berulang kali mempromosikan bahwa jujur itu mantap. Nah, walaupun kadang-kadang di level elit dan masyarakat kata-kata itu cenderung menjadi slogan. Nah, karena kita masih temukan kan banyak perilaku-perilaku korupsi, penyalahgunaan wewenang dan seterusnya. Ibu bapak saudara, sekarang kita mau fokus kepada teks kita, Lukas 16 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-13. Ada beberapa poin penting yang ingin saya bagikan. Yang pertama, harta kekayaan yang saudara miliki itu harus mampu dikelola dengan baik dan jujur. Apa maksudnya? Uang, harta itu penting. Tetapi ketika uang dan harta itu sudah menjadi tuan, bahkan menjadi dewa, maka uang dan harta itu akan secara membabi buta dikejar. Uang dan harta
menjadi sebuah kekuatan yang memiliki roh. Dan uang dan harta itu digunakan untuk memuaskan nafsu, hawa nafsu, hedonis, mencari kehormatan, kemuliaan, bahkan uang dan harta itu bisa digunakan untuk mencelakai sesamanya. Nah, sering sekali Yesus sangat menekankan pada pentingnya berbagi. Nah, berbagi bukan sesama antar orang kaya dengan orang kaya, tetapi berbagi dengan orang yang miskin. Nah, bendahara yang tidak jujur ini kan mengantisipasi masa depannya ketika dia berlaku tidak jujur kepada tuannya. Nah, dia mengantisipasi agar dia bisa dianggap baik oleh orang-orang yang berhutang kepada tuannya melalui dia. Agar kalau dia pun nanti dipecat dari pekerjaan itu, orang-orang yang sudah dibantunya dengan memanfaatkan uang atau harta dari tuannya itu boleh menolong dia. Nah, ini kan sebuah kecerdikan dari seorang bendahara yang sebetulnya dia tidak jujur dalam mengelola uang dan harta tuannya, tetapi dia memanfaatkan kekuasaan yang ada pada dia itu agar dia tetap dianggap jujur dan dianggap baik oleh orang yang mendapatkan pengurangan hutang dari bendahara itu tadi, yang menyelewengkan uang tuannya itu. Sebenarnya kan bendahara ini tidak berhak untuk membuat kebijakan pengurangan hutang, tetapi karena agar dia dianggap sebagai seorang dermawan oleh orang-orang yang berhutang kepada tuannya itu, dia bermaksud dan bertujuan untuk mengantisipasi masa depannya. Kalau tadi dia, saya katakan, dipecat akibat kegagalan di dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam hal inilah kata ikatlah persahabatan dengan Mammon yang tidak jujur itu dipahami. Artinya, bendahara itu memanfaatkan harta dan kekayaan milik tuannya untuk mendapatkan sahabatnya. Agar pada saatnya nanti masa depan tidak terancam dan paling tidak ada orang yang mengingat kebaikannya di dunia ini, maupun penulis ini beranggapan di dunia yang akan datang, yaitu mendapat tempat bersama Allah nantinya. Digambarkan sahabat-sahabatnya yang ditolongnya tadi akan mengingat kebaikannya. Nah, dalam konteks itu kita berusaha memahami kata ikatlah persahabatan dengan Mammon yang tidak jujur itu dipahami. Yang kedua, setia pada perkara-perkara kecil, maka setia juga pada perkara besar. Tentu menurut saya tidak juga manusia digambarkan linear cara berpikirnya seperti itu, karena ada juga orang yang sudah katakanlah dibantu, ditolong, lalu ketika dia mendapatkan harta dan kekuasaan, dia lupa kepada orang yang menolongnya. Karena sering juga kita jumpai dan temukan di dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang itu sudah memiliki kekuasaan, ketika seseorang itu sudah memiliki harta, pikirannya juga dapat berubah, karakternya juga bisa dapat berubah. Jadi kata barang siapa setia pada perkara kecil, dia juga akan setia pada perkara besar. Menurut saya memang tidak selalu begitu juga. Ketika orang sudah berubah, bisa berubah segalanya.
Hanya saja sepertinya melalui perumpamaan Yesus tadi, paling tidak Yesus menginginkan agar para murid mampu menjaga komitmen, kesepakatan, dan ikrar bahwa harta duniawi yang dimiliki dan diraih dengan benar itu harusnya tidak merubah perilaku seseorang. Paling tidak, dia tetap seperti yang dulu untuk menciptakan dunia yang bersahabat, damai, dan sejahtera. Jika untuk hal-hal yang duniawi saja seseorang tidak setia dan tidak benar, bagaimana mungkin diberikan tanggung jawab untuk mewujudkan kerajaan Allah di bumi dan kehidupan selama-lamanya? Nah, misalnya belakangan ini sedang heboh, viral, setelah seorang ibu menemui Hotman Paris Hutapea di media sosial, Instagram dan TikTok. Seorang ibu menceritakan pengalaman pahit tentang anaknya yang diduga diperkosa di sebuah sekolah. Nah, sontak saja banyak orang berkomentar tentang peristiwa itu, kalaupun itu benar. Meskipun tentu itu mesti dibuktikan apakah itu benar terjadi, apakah itu tidak benar-benar terjadi. Nah, tentu kita masih menunggu bagaimana proses selanjutnya. Hanya saja memang kalau memang peristiwa-peristiwa itu kan bukan hal baru juga terjadi di Republik ini, di banyak tempat, banyak kita temukan seperti itu, dan memperlihatkan bahwa ketika sekolah itu tidak lagi setia pada perkara-perkara kecil, maka bagaimana dia akan diberikan perkara-perkara yang besar. Kita tahu sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan yang masih dipercaya untuk mendidik anak-anak kecil. Nah, dalam konteks itu misalnya bagaimana kita menjaga tanggung jawab pada hal-hal yang kecil agar diberikan tanggung jawab pada hal-hal yang besar. Nah, mulailah bertanggung jawab. Yang ketiga, sangat sulit bagi seseorang untuk mengabdi kepada dua tuan, disebutkan, yaitu Allah dan Mammon. Karena menurut penulis Injil Lukas akan terjadi konflik interest, akan terjadi benturan-benturan kepentingan, benturan-benturan tujuan orang memilih Allah dan atau Mammon, jadi tidak bisa bersama-sama. Nah, untuk menjadi benar dan untuk memilih hal yang tepat, tentu harus bisa juga untuk mengabaikan hal yang kurang benar dan kurang tepat. Maksudnya, pada saat kita harus menentukan pilihan dari antara dua, Allah dan Mammon, silakan Anda memilih, mau memilih pilihannya Allah atau memilih Mammon. Tidak bisa bersamaan Allah dan Mammon, paling tidak begitu. Harta, uang yang sudah didewakan dan bahkan sudah memiliki roh, jadi diberi roh oleh manusia itu disamakan dengan Allah yang memiliki roh itu juga. Tentu ada benturan kepentingan, ada benturan konflik di dalam upaya kita untuk mau Mammon dan mau Allah juga. Mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mammon
Ini menjadi masalah besar di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan cenderungkan orang menganggap, yang penting aku sudah doa, sudah kebaktian, sudah kasih persembahan, maka cara-caraku untuk mendapatkan harta atau mengutamakan harta itu tidak diingat lagi oleh Allah. Kan paling tidak itu yang secara sederhana ada di dalam pikiran manusia, sehingga dibenarkanlah melakukan katakanlah mendewa-dewakan harta dan uang itu. Mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada datu atau dukun juga ini kan membuat benturan-benturan. Mengabdi kepada mammon, harta, kekayaan, uang yang sudah menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah dewa, dan mengabdi kepada Allah, Anda harus memilihnya. Yakinlah akan ada benturan, konflik yang terjadi. Bahkan konflik itu akan melahirkan anti Allah dan mengorbankan Allah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, fokuslah pada ketiga poin tadi, yaitu kekayaan, harta yang kita miliki itu sifatnya sementara, dan bagaimana Anda memilih apakah memang dunia ini menjadi tujuan akhir Anda, memang dunia ini adalah sasaran akhir, atau sebetulnya adalah perwujudan dan bersama-sama menikmati kerajaan Allah itu menjadi tujuan akhir, saudara. Karena sementara sifatnya, harta dan kekayaan itu sifatnya sementara, maka anjuran saya, maksimalkan harta dan kekayaan itu untuk menjadi alat mengurangi kemiskinan, kebodohan, dan ketamakan. Hidup Anda dan hidup saya juga terbatas. Hidup juga harus memilih. Hidup mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada mammon. Karena hidup ini sementara sifatnya, karena hidup ini tidak kekal, karena hidup selama-lamanya bersama Allah menjadi tujuan kita bersama-sama. Itu yang paling tidak dimunculkan oleh penulis Injil Lukas ini. Bahwa ada hidup selama-lamanya. Sehingga bagaimana meminimalisir penyalahgunaan kepentingan, bagaimana meminimalisir banyaknya ketidakjujuran, bagaimana meminimalisir mengelola harta dan kekayaan secara membabi buta. Jadi visi yang di depan akan mempengaruhi cara hidup orang di dunia. Kiranya uraian yang sederhana ini dapat menolong kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.